hasil pencurian Keraton Kacerbona yang ditulis dalam bahasa Jawa. Tulisannya adalah Sultan Cirebon Keraton Kacerbona. Karena saya jadi bahagia. Ya, semuanya dari Facebook. Alhamdulillah. Ini masih lestari bantu. Gamelan Tenggung. Musiknya biasanya reten. Anaknya tuh bisa baca. Ya itu kantar kan bisa baca. Ya, anak tuh bisa baca. Iya. Tahu tas baju saya juga zaman dulu. Bapak saya aja belum lahir kalau itu saking tuanya ya. Saking Zaman tuanya. Hindia Belanda. Tahun 1924 ya ya belum lahir. Ini bagian. Ini batik-batik zaman dulu. Ini zaman Belanda. Ya, ini. Ini zaman Belanda. Zaman Belanda. Ini buat acara mulut mah. Terus kayak gini ini ada. Tapi ini enggak boleh. Hampir mirip ini. Desember 1924.
Di sini adalah Keraton Kacerbonan, keraton yang ketiga termuda dan terkecil di Cirebon. Keraton Kacerbonan berdiri pada tahun 1808 Masehi. Didirikan oleh Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Kanoman. Daripada putra mahkota Pangeran Raja Kanoman tersebut adalah putra daripada Sultan Kanoman keempat. Keraton Kacerbonan awal mula berdiri berawal daripada putra mahkota Pangeran Raja Kanoman yang keluar dari Keraton Kanoman. Maksud dan tujuan daripada keluar dari Keraton Kanoman adalah bergabung dengan rakyat Cirebon yang tempat tinggalnya berserakan di wilayah yang tidak diketahui oleh Belanda. Rakyat Cirebon tersebut membentuk pemberontak Belanda. Kebanyakan daripada rakyat Cirebon adalah santri. Pangeran Raja Kanoman dan rakyat Cirebon memberontak kepada Belanda berkali-kali, sehingga membuat Belanda banyak kerugian, termasuk kerugian benteng-benteng Belanda dihancurkan dan pabrik gula dihancurkan, membuat Belanda melakukan operasi militer dengan terhadap, sehingga ditemukan Pangeran Raja Kanoman di wilayah Cirebon Selatan dan ditangkap, dipenjara di Ambon. Sebelumnya dipenjara di Batavia dulu sebelum di Ambon. Sering keluar masuk penjara Batavia. Masyarakat Cirebon kerap setiap Pangeran Raja Kanoman dipenjara di Batavia selalu datang ke sana. Masyarakat Cirebon datang ke Batavia untuk membebaskan Pangeran Raja Kanoman, sehingga membuat Pangeran Raja Kanoman oleh Belanda dipindahkan ke Benteng Victoria Ambon. Di Benteng Victoria Ambon, Pangeran Raja Kanoman tidak dipenjara tapi diasingkan, dilepas di sana karena ketidaktahuan, kompas dan lokasi yang jauh. Ketika Belanda mengalami kerugian daripada pemberontakan yang semakin membesar, akhirnya Belanda memulangkan kembali Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon. Dan ketika Pangeran Raja Kanoman ingin diangkat menjadi Sultan Kanoman, di Kanoman sendiri sudah ada adiknya yang menjabat sebagai Sultan Kanoman penerus, sehingga Pangeran Raja Kanoman sebagai putra mahkota Kanoman itu oleh masyarakat diangkat menjadi sultan, tapi bukan Sultan Kanoman, mendirikan keraton baru yaitu Keraton Kacerbonan. Itu sekitar tahun 1808 Masehi. Kami ngambil sisi dari pendirian Keraton Kacerbonan. Ketika Keraton Kacerbonan didirikan oleh rakyat demi mengembalikan hak sebagai sultan daripada Pangeran Raja Kanoman, akhirnya Pangeran Raja Kanoman diangkat menjadi Sultan Kacerbonan, yaitu Sultan Kacerbonan pertama. Setelah Keraton Kacerbonan berdiri, Belanda akhirnya kembali membuat ingin mengambil hati Pangeran Raja Kanoman tersebut. Karena dia sudah menjadi Sultan Kacerbonan, Belanda akhirnya ingin memberikan sumbangan berupa uang berapa ribu gulden. Cuman Pangeran Raja Kanoman sebagai Sultan Kacerbonan pertama tetap menolak, sehingga Belanda sia-sia membebaskan Pangeran Raja Kanoman tersebut. Niat-niat Belanda pikir mungkin Pangeran Raja Kanoman dengan membebaskannya kembali ke Cirebon dan yang katanya menjadi Sultan Kacerbonan, pikir Belanda Pangeran Raja Kanoman ada balas budi kepada Belanda. Namun balasannya tidak dibikin balas budi, sehingga upaya Belanda sia-sia, sehingga Keraton Kacerbonan
hanya sebatas keraton yang terkecil pada waktu itu. Ketika Belanda sudah melemah, Pangeran Raja Kanoman sudah sepuh, baru istrinya Pangeran Raja Kanoman meminta uang pada Belanda, meminta hak yang selama ini ditolak oleh Belanda, ditolak oleh Pangeran Raja Kanoman, itu dipinta kembali oleh istrinya untuk membangun Keraton Cacerbonan. Hingga Keraton Cacerbonan saat ini sudah mulai berdiri, sudah generasi ke-9 daripada sultan yang pertama, sekarang sudah sultan ke-9. Generasi itu secara turun-temurun. Sedangkan Pangeran Raja Kanoman sendiri adalah turunan daripada Kanoman, dan Kanoman ada turunan daripada Sunan Gunung Jati. Nah, Keraton Cacerbonan itu juga pendiriannya sama fungsinya juga dengan Kasepuhan dan Kanoman, yaitu sebagai kesultanan, memiliki masyarakat adat, abdi dalam, kepemerintahan pada masa itu, terus memiliki tradisi-tradisi rutin. Keraton Cacerbonan mengambil tradisi rutin itu tersebut daripada tanggal aboge, yaitu mulai daripada 1 sura dilakukan upacara tradisi 1 sura, 10 sura dilakukan upacara tradisi selamatan bubur sura, Saparan ada tradisi selamatan apem Saparan, Muludan tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW, Muludan. Terus ada Rajaban, tradisi membaca kitab Rajab yang isinya adalah kitab kuno yang isinya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Perwahan membaca kitab kuno perjalanan Nisfu Sa'ban. Ramadanan, tradisi Ramadanan seperti biasa pada umumnya. Lebaran juga tradisi Riyaya Alit, itu namanya tuh tradisi keraton, sama aja seperti tradisi umat Islam. Prayagungan sama seperti tradisi umat Islam. Dan tradisi bulanannya yaitu tradisi Kliwonan. Nama saya Elang Blugon Darmakusuma. Di sini ya sebagai sekretaris Sultan Cacerbonan. Dalam kesempatan hari ini kami juga sekarang dikunjungi oleh keluarga Sumedang. Keluarga Sumedang, Garut, dan Tegal, Brebes. Alhamdulillah diharapkan kedepannya wabil khusus keluarga Sumedang akan diharapkan menjalin silaturahmi lebih erat lagi ke depan, lebih komunikatif dengan mengunjungi Keraton Cirebon, begitu juga nanti Cacerbonan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Sumedang agar persaudaraan ini makin erat. Terima kasih.